Peranan energi sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Energi Nasional atau DEN dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Tugas dan fungsinya ada 4. Di dalam undang-undang disebutkan tugas dan fungsinya menyiapkan dan menetapkan kebijakan energi nasional dan dibahas bersama dengan DPR dan ditetapkan oleh Presiden menurut peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah menetapkan rencana umum energi nasional. Yang ketiga adalah menetapkan langkah-langkah strategis untuk penanggulangan krisis dan darurat energi. Yang keempat adalah masalah lintas sektor. Ada 15 anggota. Anggotanya 7 orang mewakili pemerintah dan 8 orang mewakili pemangku kepentingan dengan 3 orang pimpinan. Pimpinannya ketuanya presiden, wakil presiden, ketua harian, ketua yang merangkap anggota juga. Dia adalah menteri yang membidangi masalah energi. Selasa 29 Januari 2013, bertempat di kantor pusat Kementerian ESDM, Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bapak Jero Wacik membuka sekaligus memimpin sidang anggota DEN ke-9. Dihadiri oleh 7 menteri anggota DEN dari unsur pemerintah dan 6 anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan. Dalam sambutan pembukaan sidang, Jero Wacik menyampaikan apresiasinya atas rancangan kebijakan energi nasional atau KEN. Rancangan tersebut telah ia sampaikan pada forum internasional di hadapan Menteri Energi Dunia pada World Energy Forum. Rancangan Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah disusun sejak tahun 2009 dan materi rancangan KEN telah disepakati oleh anggota DEN dan sudah disampaikan kepada Presiden selaku Ketua DEN. Rancangan KEN sangat menentukan arah penggunaan energi ke depannya dan menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dan bertugas mengelola energi secara nasional. KEN ini menjadi kerangka acuan dari RU RUEN. RUEN itu Rencana Umum Energi Nasional yang harus juga ditetapkan oleh DEN. Lalu ada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Itu juga menjadi kerangka acuan yang mengacu kepada KEN. Juga ada RPJPM yang disiapkan oleh Bappenas juga mengacu kepada KEN. Jadi banyak sekali urutan-urutan berikutnya setelah KEN ini selesai. Agenda sidang anggota DEN ke-9 membahas mengenai perkembangan penyelesaian rancangan KEN dan isu-isu strategis terkait tugas dan pengawasan DEN dalam hal penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi nasional dan cadangan penyangga energi. Sidang yang berlangsung tertutup itu menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan menyangkut kebijakan energi dan pengawasan kebijakan pemanfaatan energi. Jadi karena di samping menunggu kebijakan energi nasional, kita sudah punya Perpres yang menjadi acuan bekerja sekarang. Tadi ada pembahasan tentang langkah-langkah kalau ada krisis energi dan darurat energi. Jadi kalau terjadi krisis energi atau darurat energi, maka kita sudah membahas, sudah ada langkah-langkah bagaimana penanggulangan darurat energi, krisis energi. Jadi yang paling banyak naik nanti dalam sampai 2025 adalah energi baru dan terbarukan. Itu paling banyak naik presentasinya dan juga naik volumenya. Terdiri dari apa? Jadi itu geothermal. Kita punya geothermal itu 30.000 megawatt. Ini akan kita genjot ini. Bupati, wali kota, gubernur di daerah-daerahnya kalau ada orang minta izin untuk geothermal dipermudah-mudahlah. Kemudian biomasa itu juga akan kita dorong karena itu menggunakan cangkang kelapa sawit, menggunakan ampas tebu, sampah. Ini akan besar-besaran kita dorong. Kita permudah urusannya. Para wali kota saya minta rubah mindset kalau ada orang mau membuat pembangkit listrik dengan sampah itu dipermudah, dibantu karena nanti itulah yang akan membersihkan sampah, saudara. Kebijakan tentang cadangan penyangga energi diarahkan terhadap pengurangan penggunaan minyak dan peningkatan peran gas, batu bara, dan sumber energi baru terbarukan. Rancangan KEN yang saat ini sudah disampaikan kepada Presiden selaku Ketua DEN direncanakan dalam waktu dekat akan dibahas di sidang paripurna kedua DEN untuk selanjutnya disampaikan ke DPR.